Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, the honorable lecturers and all of audience who has come in this room. Thank you so much for attending my presentation today. In this special occasion, let me introduce myself. My name is Sigma Anggreni Bahar with study number D101191005 from Laboratory of Regional Planning, Tourism and Disaster Mitigation. I will be presenting my final project with the title Spatial Impact of the Flood on Informal Settlement Area based on flood modeling in Talo and Ujung Tanah District, Makassar City, which supervised by Mr. Dr. Engineering Isan STMT and Mr. Laude Muhammad Aswan Mujahid STMT. And before we start, I will be using bahasa to presenting my final project. Adapun outline pada pembahasan mengenai penelitian saya hari ini, yaitu yang pertama pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta penutup berupa kesimpulan. Pada bagian pendahuluan saya akan membahas mengenai latar belakang dari penelitian ini, di mana permukiman informal merupakan wilayah permukiman yang padat dengan kondisi lingkungan yang kurang baik dan infrastruktur yang tidak memadai, serta secara geografis berada pada wilayah yang rentan akan terjadinya bencana banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 menyatakan bahwa dampak banjir di Kecamatan Talo berupa 2 rumah rusak ringan dan 2 rumah yang rusak berat. Kemudian, pada tahun 2023, banjir terjadi dengan kerugian pada bidang ekonomi di mana tambak-tambak meluap ketika banjir. Adapun pada Kecamatan Ujung Tanah, tercatat dalam Badan Pusat Statistik Kota Makassar pada tahun 2021 dan tahun 2022 bahwa Kelurahan Patinggaluang mengalami bencana banjir dengan ketinggian banjir sebesar 23 cm. Berdasarkan dampak-dampak tersebut, diperlukan strategi pengimplementasian flood modeling untuk mensimulasikan cakupan wilayah terjadinya banjir, sehingga dapat diperoleh pemetaan banjir yang baik berdasarkan limpasan permukaan, guna lahan, maupun curah hujan, di mana hasilnya akan di-overlay dengan perangkat sistem informasi geografis untuk mengetahui dampak spasial banjir. Adapun tujuan penelitian pada penelitian ini yang pertama, mengidentifikasi kondisi existing, membuat pemodelan simulasi banjir, dan mengidentifikasi dampak spasial pemodelan banjir pada kawasan permukiman informal di Kecamatan Talo dan Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai tinjauan pustaka berupa kajian literatur yang telah dilakukan dalam melakukan penelitian ini. Adapun kajian literatur yang pertama mengenai banjir, di mana menurut Juwono dan Subagio pada tahun 2017, banjir adalah aliran air yang melebihi muka air normal. Banjir juga dapat menyebabkan genangan air dan kerugian. Menurut Bakornas, pada tahun 2007, parameter banjir terdiri atas luas genangan banjir, ketinggian banjir, dan durasi waktu banjir. Kajian literatur selanjutnya yaitu HECRAS, di mana menurut USC pada tahun 2023, dalam melakukan pemodelan pada HECRAS dilakukan melewati program terrain modification, geometric data, land cover data, dan unsteady flow simulation. Kajian literatur selanjutnya yaitu kawasan permukiman informal. Menurut Akbar pada tahun 2020, permukiman informal memiliki kondisi lingkungan dan infrastruktur yang tidak memadai, serta berada pada kawasan yang rentan akan terjadinya bencana banjir. Kajian literatur selanjutnya yaitu curah hujan. Menurut Talar pada tahun 2023, curah hujan merupakan jumlah hujan dalam suatu wilayah tanpa adanya penguapan. Adapun dalam curah hujan, di mana dalam menentukan curah hujan kawasan dilakukan dengan metode polygon Thiessen berdasarkan data curah hujan di stasiun dan luas daerah stasiunnya. Kemudian, untuk menentukan intensitas hujan dilakukan dengan metode Mononobe. Metode Mononobe memerlukan data lamanya hujan dan curah hujan maksimum harian.
Kemudian, dalam menentukan intensitas sudorsi frekuensi mendetail dilakukan dengan metode alternating block method. Pembahasan selanjutnya mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini memiliki jenis penelitian deskriptif kuantitatif, di mana pada tujuan penelitian pertama yaitu mengidentifikasi kondisi existing, dilakukan dengan teknik analisis data berupa analisis deskriptif kualitatif, kemudian analisis deskriptif kuantitatif, analisis spasial, dan analisis curah hujan kawasan dengan menggunakan metode polygon-Thiessen. Adapun output dari tujuan penelitian pertama yaitu peta sebaran kawasan banjir, peta tutupan lahan, peta dam, peta polygon-Thiessen, dan peta kawasan permukiman informal. Pada tujuan penelitian kedua yaitu membuat model simulasi banjir, dilakukan dengan analisis kuantitatif berupa metode mononobe dan alternating block method. Kemudian dilakukan juga dengan analisis pemodelan banjir, analisis confusion matrix, dan analisis spasial berupa overlay. Tujuan penelitian kedua menghasilkan peta model simulasi banjir berdasarkan skenario, peta simulasi banjir berdasarkan waktu, dan peta pixel confusion matrix, serta nilai akurasinya. Tujuan penelitian yang terakhir yaitu mengidentifikasi dampak spasial dari pemodelan banjir pada kawasan permukiman informal, menggunakan teknik analisis data berupa analisis spasial dan analisis deskriptif kuantitatif. Adapun output dari tujuan penelitian ketiga yaitu peta dampak spasial bencana banjir pada kawasan pemukiman informal. Lokasi penelitian yang telah dilakukan berada pada Kecamatan Talo dan Kecamatan Ujung Tanah. Wilayah penelitian seluas 10,23 km persegi terdiri dari Kecamatan Talo dengan luas 5,83 km persegi dan Kecamatan Ujung Tanah seluas 4,4 km persegi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan. Tujuan penelitian pertama yaitu mengenai kondisi existing. Pertama-tama saya akan membahas mengenai tutupan lahan pada wilayah penelitian. Tutupan lahan terdiri atas hutan, jalan badan air, rawa, sawah, permukiman, ruang terbuka hijau, kebun campuran, permukaan diperkeras, semak belukar, tambak, tanah terbuka, tegalan, dan tempat kegiatan. Dengan dominasi tutupan lahan berada pada permukiman seluas 3,41 km persegi. Adapun pada curah hujan dipengaruhi oleh data curah hujan tertinggi di bulan Desember pada tahun 2021 dengan persentase stasiun STA Potere sebesar 27% dengan curah hujan sebesar 219 mm dan STA wilayah 4 sebesar 73% dengan curah hujan sebesar 300 mm. Pada digital elevation model, diketahui oleh penelitian sebesar 0 hingga 36 mdpl. Nilai tertinggi pada data DEM berada pada bangunan industri di Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Ujung Tanah. Sedangkan yang terendah berada pada Sungai Talo yang berada di Kelurahan Lakang, Kecamatan Talo. Persebaran kawasan banjir wilayah penelitian, di mana ketinggian banjir pada wilayah penelitian sebesar 0,5 hingga 105 meter dengan luas kawasan banjir sebesar 3.347 meter persegi dan durasi banjir 12 hingga 48 jam. Jumlah kawasan pada wilayah penelitian sebanyak 71 kawasan dengan Kecamatan Talo sebanyak 50 kawasan dan Kecamatan Ujung Tanah sebanyak 21 kawasan. Pada wilayah penelitian, ketinggian banjir existing didominasi 0,5 hingga 0,25 meter.
Adapun kondisi existing yang terakhir yaitu kawasan permukiman informal, di mana pada wilayah penelitian terdapat 77 kawasan dengan luas 441.207 meter persegi, di mana 21 dari 24 kelurahan memiliki tipologi kawasan permukiman informal berupa distrik, waterfront, adherentes, dan backstage. Pada Kecamatan Talo memiliki 54 kawasan permukiman informal dengan luas 281.591 meter persegi dan Kecamatan Ujung Tanah sebanyak 23 kawasan dengan luas 159.616 meter persegi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan penelitian kedua. Yang pertama-tama saya akan membahas mengenai terrain modification, di mana pada terrain modification telah dilakukan modifikasi data DEM yang dapat dilihat perubahannya pada lingkaran yang berwarna pada kuning gambar sebelah kanan berupa kawasan sekitar laut, sungai, rawa, dan tambak. Adapun tahapan selanjutnya yaitu geometrik data, di mana pada geometrik data memiliki dua parameter pada wilayah penelitian berdasarkan jumlah stasiun curah hujan kawasan yang telah diolah dalam poligon Tisan. Selain itu, terdapat batasan aliran pada data debit aliran sungai dan pasang surut air laut yang dilakukan dengan menambahkan boundary condition line pada bagian hulu dan pesisir. Tahapan selanjutnya itu land cover data, di mana pada tahapan land cover data ini dilakukan dengan menginput data nilai koefisien Manning berdasarkan SNI 2830 tahun 2008 dan nilai koefisien aliran limpasan berdasarkan SNI 032415 tahun 1991 revisi 2004 dengan asumsi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Untari pada tahun 2012. Tahapan yang terakhir yaitu unsteady flow simulation, di mana pada tahapan ini dilakukan penentuan intensitas curah hujan, debit aliran sungai, dan pasang surut air laut. Dalam tahapan ini juga menggabungkan semua data dan memberikan gambaran tentang potensi banjir wilayah penelitian yang mendekati situasi nyata kawasan banjir yang dapat berkembang dalam berbagai skenario. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pemodelan banjir skenario wilayah penelitian. Pada pemodelan simulasi banjir terdapat 5 skenario yang menggunakan data intensitas curah hujan, di mana pada skenario pertama dilakukan dengan hanya menggunakan data intensitas curah hujan, skenario kedua data intensitas curah hujan ditambah dengan data tutupan lahan, skenario 3 data intensitas curah hujan ditambah dengan data debit aliran sungai, skenario 4 data intensitas curah hujan ditambah dengan pasang surut air laut, dan skenario 5 yang terdiri atas data intensitas curah hujan, tutupan lahan, debit aliran sungai, dan pasang surut air laut. Berdasarkan 5 skenario yang telah dilakukan, maka diketahui skenario 5 memiliki luasan tertinggi, luasan sebesar 4,95 km persegi dengan ketinggian yang tertinggi juga sebesar 3,5 meter. Berikut saya tampilkan peta dalam pemodelan banjir skenario, di mana dapat diketahui kawasan banjir yang terendah berada pada skenario 4 sebesar 2,9 meter dan yang tertinggi berada pada skenario 5 sebesar 3,5 meter. Kemudian saya akan membahas mengenai simulasi laju dan aliran berdasarkan waktu. Model simulasi yang telah dilakukan berdasarkan waktu dapat dilihat laju alirannya pada jam ke-12 yang di mana aliran tersebut tergolong cepat dengan ditandai garis putih yang memanjang. Sedangkan pada jam ke-24 melambat ditandai dengan garis putih yang pendek. Adapun interval komputasi dalam simulasi banjir sebesar 10 menit. Model simulasi banjir yang telah dilakukan berupa jam ke-12, jam ke-24, dan maksimal, di mana ketinggian banjir tertinggi berada pada simulasi banjir maksimal sebesar 3,5 meter. Kemudian pada uji akurasi yang telah dilakukan berdasarkan metode confusion matrix,
Di wilayah penelitian memiliki uji akurasi sebesar 58%. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Talampas dan TDP pada tahun 2019, akurasi tertinggi bernilai sebesar 100% dan terendah sebesar 0%, di mana semakin nilai akurasi mendekati 100%, maka semakin akurat pula model yang telah dilakukan. Tujuan penelitian ketiga yaitu dampak spasial model banjir pada kawasan permukiman informal, di mana persentase dampak spasial model banjir pada kawasan permukiman informal sebesar 15%. Adapun persentase per kawasan permukiman informal pada tiap kecamatan, yaitu pada Kecamatan Talo tertinggi berada pada Kelurahan Paluku Boroa sebesar 48% dan Kecamatan Ujung Tanah sebesar 34,8% pada Kelurahan Patingaluang Baru. Adapun dampak terluas di Kecamatan Talo berada pada Kelurahan Suangga sebesar 10.218 meter persegi dan Kecamatan Ujung Tanah berada pada Kelurahan Cambaya sebesar 8.927 meter persegi. Dapat dilihat ilustrasi ketinggian pada model simulasi yang berdampak pada kawasan permukiman informal. Adapun bagian terakhir pada presentasi saya hari ini yaitu penutup berupa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama berdasarkan tujuan penelitian pertama yaitu berdasarkan analisis spasial telah teridentifikasi klasifikasi tutupan lahan sebanyak 14 klasifikasi yang didominasi oleh kawasan permukiman informal. Kemudian, pada wilayah penelitian diketahui di elevasi 0 hingga 36 mdpl dan sebaran kawasan banjir sebanyak 71 kawasan. Berdasarkan analisis poligon Tisan yang dilakukan, diketahui 27% wilayah penelitian dipengaruhi oleh stasiun Potere dan 73% lainnya dipengaruhi oleh stasiun wilayah 4 Kota Makassar. Kemudian pada kesimpulan dari tujuan penelitian kedua yaitu simulasi banjir telah dibuat dengan 5 skenario. Adapun pada 5 skenario mencakup data curah hujan, tutupan lahan, debit aliran sungai, dan pasang surut air laut. Dari kelima skenario tersebut diketahui ketinggian banjir tertinggi sebesar 3,5 meter yang berada pada skenario 5. Model akurasi banjir dari skenario 5 sebesar 58%. Kemudian yang terakhir, berdasarkan tujuan penelitian ketiga, telah diperoleh kesimpulan yang pertama, diketahui 69 dari 77 kawasan permukiman informal telah terdampak banjir dengan luas 64.211 meter persegi. Banjir dengan ketinggian 0,3 hingga 0,7 meter telah menggenangi seluruh permukiman informal, sedangkan banjir dengan ketinggian yang tertinggi 2,1 sampai 2,3 meter hanya menggenangi Kelurahan Patingaluang. Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih banyak. Terima kasih.